Di penghujung abad ke-18, Eropa diguncang revolusi. Dari kekacauan itu, lahirlah seorang pria yang kelak mengubah peta dunia, Napoleon Bonaparte. Ia bukan hanya jenderal, bukan hanya kaisar, tetapi simbol ambisi manusia yang tak mengenal batas. Napoleon lahir tahun 1769 di Korsika, pulau kecil yang baru saja dikuasai Prancis. Anak dari keluarga bangsawan kecil, ia dikirim ke Akademi Militer Prancis. Revolusi Prancis 1789 memberinya kesempatan emas. Saat rakyat menggulingkan monarki, Napoleon naik sebagai perwira muda yang penuh ambisi. Napoleon pertama kali bersinar dalam kampanye Italia tahun 1796. Dengan strategi revolusioner, ia mengalahkan pasukan Austria yang jauh lebih kuat. Reputasinya semakin bersinar saat ekspedisi ke Mesir. Meskipun gagal secara militer, ia pulang sebagai pahlawan yang dielu-elukan. Tahun 1799, Napoleon memimpin kudeta 18 Brumaire, menggulingkan direktorat dan menjadi konsul pertama. Hanya 5 tahun kemudian, di tahun 1804, ia memahkotai dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis. Sebuah simbol bahwa ia tidak tunduk pada siapapun, bahkan Paus di Roma. Sebagai kaisar, Napoleon menaklukkan hampir seluruh Eropa. Kemenangan spektakulernya di Austerlitz 1805 membuatnya dijuluki jenius militer. Dari Spanyol hingga Jerman, dari Italia hingga Polandia, panji-panji Prancis berkibar di medan perang. Namun di balik kejayaan itu, musuh-musuhnya tidak tinggal diam. Ambisi Napoleon tak terbendung. Tahun 1812, ia menyerbu Rusia dengan lebih dari 600.000 pasukan. Tapi musim dingin Rusia dan kelaparan menghancurkan armada itu. Dari jutaan pasukan, hanya sedikit yang kembali. Kekalahan demi kekalahan menyusul. Leipzig dan akhirnya sekutu memasuki Paris. Napoleon dipaksa turun takhta dan diasingkan ke Pulau Elba. Namun, ia berhasil melarikan diri, kembali ke Prancis, dan disambut rakyat dengan penuh semangat. Inilah periode terkenal 100 hari. Tetapi nasibnya ditentukan di satu pertempuran besar, Waterloo, 1815. Setelah kekalahan di Waterloo, Napoleon diasingkan jauh ke Pulau Saint Helena di Samudra Atlantik. Di sana, ia hidup dalam kesepian, menulis memoir, dan akhirnya wafat pada tahun 1821. Jauh dari kejayaan, namun tak pernah benar-benar dilupakan. Napoleon Bonaparte adalah simbol ambisi, kejayaan, dan kejatuhan. Ia membentuk Eropa modern, menyebarkan hukum Napoleon, dan meninggalkan warisan yang masih terasa hingga kini. Kisahnya mengingatkan kita, kejayaan terbesar manusia pun rapuh di hadapan waktu. Dari pulau kecil di Mediterania hingga medan perang terbesar di Eropa, Napoleon Bonaparte menorehkan kisah luar biasa tentang ambisi, kejayaan, dan kejatuhan. Ia membentuk wajah baru Eropa, meninggalkan hukum, strategi, dan warisan yang terus dikenang hingga kini. Namun pada akhirnya, kisah Napoleon juga mengingatkan kita, betapapun besar kekuasaan seorang manusia, sejarah selalu menjadi hakim terakhir. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini bersama kami di Historic Foothold. Jika Anda menikmati cerita sejarah penuh makna ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang mengenal jejak sejarah dunia. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.